Halo sahabat semua, selamat datang di channel ini. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua hari ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari-hari yang penuh berkah. Nah, kali ini kita ingin membahas sebuah topik yang sangat penting, terutama bagi kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Apakah itu? Ya, tentang tidur. Mari kita jujur, kita semua pernah mengalami masa-masa sulit tidur, bukan? Ada kalanya kita terbaring di kasur, tapi pikiran malah berputar seperti roda sepeda yang tidak berhenti. Atau mungkin kita sering terbangun tengah malam dan sulit kembali tidur. Bahkan, ada yang merasa lemas saat bangun pagi meskipun sudah tidur cukup lama. Kalau ini pernah terjadi pada Bapak Ibu, jangan khawatir. Kita di sini bersama-sama untuk mencari solusi. Hari ini, kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan tidur yang nyenyak tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Karena, tahukah sahabat, tubuh kita punya mekanismenya sendiri untuk tidur dengan baik jika kita memberinya kesempatan. Seperti pepatah bijak yang mengatakan, kesehatan adalah anugerah terbesar dan tidur adalah kuncinya. Nah, mari kita mulai langkah-langkah kecil hari ini agar kita bisa bangun segar setiap pagi. Sebelum kita masuk ke tips-tips praktisnya, mari kita pahami dulu kenapa tidur itu begitu penting, terutama bagi kita yang sudah berusia 50-an ke atas. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mobil tua yang sudah menempuh ribuan kilometer. Tentunya mobil itu butuh istirahat dan perawatan rutin agar tetap bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan tubuh kita. Saat kita tidur, tubuh melakukan banyak hal penting, memperbaiki sel-sel yang rusak, membersihkan racun, dan memulihkan energi. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan. Tidur bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang pikiran. Pikiran kita ibarat baterai handphone. Jika baterainya terus dipakai tanpa diisi ulang, lama-lama handphone itu akan mati. Begitu juga dengan kita. Jika kita tidak tidur dengan cukup, pikiran kita bisa menjadi lelah, mudah cemas, dan sulit berkonsentrasi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam lebih rentan mengalami masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan ingatan. Itu sebabnya tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga tubuh dan pikiran kita tetap sehat. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mendapatkan tidur yang berkualitas tanpa harus bergantung pada obat? Mari kita bahas satu persatu. Penyebab umum gangguan tidur pada usia di atas 50 tahun. Sebelum kita cari solusi, kita perlu tahu dulu, apa saja penyebab umum yang membuat kita susah tidur di usia ini. Yang pertama, perubahan fisik. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah perubahan hormon. Misalnya, produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur, akan menurun secara alami. Ini seperti lampu yang pelan-pelan redup seiring waktu. Yang kedua, stres dan kecemasan. Kita semua pasti pernah merasakan beban pikiran. Entah itu soal keluarga, keuangan, atau masa depan. Kadang-kadang, pikiran ini terbawa sampai ke tempat tidur, sehingga sulit untuk rileks. Yang ketiga, kebiasaan yang kurang baik. Mungkin tanpa sadar, kita memiliki kebiasaan yang mengganggu ritme tidur. Contohnya, minum kopi sore hari, menonton TV terlalu larut, atau menggunakan gadget sebelum tidur. Cahaya biru dari layar gadget bisa mengganggu jam biologis tubuh kita loh.
Yang keempat, lingkungan yang tidak mendukung. Bayangkan kita tidur di kamar yang terlalu panas, terlalu terang, atau bising. Tentu saja sulit rasanya untuk benar-benar nyaman. Lingkungan tidur yang ideal itu seperti tempat berlindung yang tenang dan nyaman. Nah, sekarang kita sudah tahu beberapa penyebabnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Berikut ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa kita coba untuk mendapatkan tidur yang nyenyak tanpa obat. Yang pertama, atur jadwal tidur yang konsisten. Cobalah untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Tubuh kita bekerja seperti jam dinding. Jika kita mengatur ritmenya dengan baik, tubuh akan otomatis merasa ngantuk di waktu yang sama setiap malam. Yang kedua, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Pastikan kamar tidur kita senyaman mungkin. Gunakan lampu yang redup, suhu ruangan yang sejuk, dan hindari suara bising. Kalau perlu, gunakan earplug atau penutup telinga, dan eye mask atau penutup mata untuk membantu tidur lebih nyenyak. Yang ketiga, batasi konsumsi kafein dan makanan berat. Hindari minum kopi atau teh setelah sore hari. Begitu juga dengan makan besar menjelang tidur. Ini seperti memberi bahan bakar ke tubuh saat seharusnya tubuh sedang bersiap untuk istirahat. Yang keempat, aktivitas fisik ringan di siang hari. Gerak tubuh itu penting. Lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, yoga, atau berkebun di siang hari. Aktivitas ini tidak hanya membantu tubuh tetap sehat, tetapi juga membuat kita lebih mudah tertidur di malam hari. Yang kelima, relaksasi sebelum tidur. Lakukan aktivitas yang menenangkan sebelum tidur, seperti meditasi, tarik napas dalam-dalam, atau mendengarkan musik lembut. Ini seperti memberi tubuh kita tanda bahwa waktunya untuk istirahat. Nah, itulah beberapa tips sederhana yang bisa kita coba. Apakah ada yang sudah sahabat lakukan? Atau mungkin ada yang ingin dicoba mulai malam ini? Berikutnya adalah beberapa tips tambahan yang bisa kita coba untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Yang pertama, hindari gadget sebelum tidur. Seperti yang kita singgung sebelumnya, gadget seperti smartphone atau tablet bisa mengganggu ritme tidur kita. Cahaya biru dari layar gadget ini seperti mencuri waktu istirahat tubuh kita. Bayangkan, cahaya biru itu seperti sinar matahari yang memberi sinyal kepada otak bahwa ini masih siang, sehingga tubuh kita sulit merasa ngantuk. Jadi, cobalah untuk menjauhkan gadget 1-2 jam sebelum tidur. Alih-alih baca buku, tulis jurnal harian, atau dengarkan musik lembut, ini seperti memberi tubuh kita tanda bahwa waktunya untuk bersantai. Yang kedua, gunakan aromaterapi. Beberapa aroma tertentu bisa membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita. Misalnya, aroma lavender sering disebut-sebut sebagai aromaterapi alami untuk tidur. Mengapa? Karena lavender memiliki efek menenangkan yang bisa membuat kita lebih rileks. Sahabat bisa mencoba menggunakan lilin aromaterapi, diffuser, atau minyak esensial. Cukup teteskan sedikit minyak lavender di bantal atau spray dan rasakan efek menenangkannya. Yang ketiga, minum teh herbal hangat. Minum teh herbal seperti kamomil atau peppermint sebelum tidur bisa membantu tubuh rileks. Teh herbal ini ibarat pelukan hangat untuk tubuh kita, membuat kita merasa lebih tenang dan siap untuk tidur. Hindari teh yang mengandung kafein, seperti teh hitam, karena malah bisa membuat kita lebih sulit tidur. Yang keempat, jangan terlalu memaksakan diri untuk tidur.
Ini mungkin terdengar kontradiktif ya, tapi faktanya semakin kita memaksakan diri untuk tidur, semakin sulit kita tertidur. Jika setelah 20 menit kita masih belum bisa tidur, cobalah untuk bangun sejenak. Lakukan sesuatu yang menenangkan, seperti membaca buku atau mendengarkan musik lembut. Lalu kembali ke tempat tidur setelah merasa lebih rileks. Ini seperti ketika kita belajar bersepeda, kadang kita perlu berhenti sejenak sebelum bisa melaju dengan lancar. Yang kelima, jaga pola makan siang hari. Apa yang kita makan di siang hari juga berpengaruh pada kualitas tidur kita. Hindari makanan pedas, berlemak, atau terlalu manis di sore hari. Sebaliknya, konsumsi makanan yang kaya magnesium, seperti pisang, almond, atau bayam. Magnesium membantu otot-otot tubuh rileks, sehingga kita lebih mudah tidur. Bayangkan tubuh kita seperti mesin mobil. Jika kita memberinya bahan bakar yang baik, mesin itu akan bekerja lebih lancar. Begitu juga dengan tubuh kita. Jika kita memberinya makanan yang tepat, tubuh akan lebih mudah beristirahat. Tidur adalah sahabat terbaik bagi tubuh dan pikiran. Jangan abaikan panggilan alamiah ini, karena ia adalah kunci untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Mari kita ingat bahwa tidur yang berkualitas bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar tubuh kita. Dengan menerapkan tips-tips yang sudah kita bahas tadi, mulai dari mengatur jadwal tidur hingga menjaga pola makan, kita bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak, tanpa bergantung pada obat-obatan. Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Tidak perlu langsung menerapkan semua tips ini sekaligus. Mulailah dengan 1 atau 2 hal yang paling mudah. Misalnya, atur jadwal tidur yang konsisten atau ciptakan suasana kamar yang lebih nyaman. Yang penting adalah konsistensi dan kesabaran. Semoga informasi ini bisa membantu sahabat semua mendapatkan tidur yang lebih berkualitas dan bangun pagi dengan perasaan segar. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita sebarkan informasi ini kepada lebih banyak orang agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk mencoba tips-tips ini mulai hari ini. Kita semua pasti bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak tanpa bergantung pada obat-obatan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Tetap semangat, tetap sehat, tetap tersenyum.